hari ini di mana bisnis sudah dilakukan secara digital. Nah, digitalisasi bisnis ini berdampak pada meningkatnya peluang untuk membuka usaha, gitu ya, membuka perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Gitu. Seperti itu. Visip Unpad Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di podcast Visip Unpad bersama saya Nurillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu ketua program studi, yaitu program studi Sarjana Terapan atau S1 Bisnis Logistik. Gitu. Bersama saya Bapak Dr. Margo Purnomo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bapak. Alhamdulillah Bapak sehat juga? Siap. Alhamdulillah. Oke Bapak, tadi mungkin teman-teman di luar sana sedikit penasaran. Kok ada istilah S1 terapan? Gitu ya, gitu. Nah, apa sih bedanya S1 biasa dengan S1 terapan? Nah, ini khususnya tentang program studi bisnis logistik. Boleh sharing-sharing Bapak? Ya, terima kasih Teh Nuril. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa secara online ya. Jadi apa bedanya S1 administrasi bisnis dengan S1 terapan bisnis logistik? Nah, dari namanya kita bisa tahu kalau dari S1 administrasi bisnis fokusnya itu pada keilmuan, gitu ya. Nah, dari S1 terapan bisnis logistik sudah sangat jelas di belakangnya bisnis logistik. Jadi kami fokus pada bisnis logistik, bukan logistik bisnis loh ya. Bisnis logistik. Jadi kita mengingat perkembangan hari ini, zaman hari ini teknologi logistik juga semakin meningkat. Lalu juga terkait dengan tuntutan lingkungan hari ini di mana bisnis sudah dilakukan secara digital. Nah, digitalisasi bisnis ini berdampak pada meningkatnya peluang untuk membuka usaha, gitu ya, membuka perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Gitu. Seperti itu, Teh Nuril. Oke, jika kita lihat mungkin program studi bisnis logistik ini masih cukup terbatas ya Pak, di mungkin di Indonesia atau bahkan di Jawa Barat begitu ya? Kalau yang bisnis logistik, gitu ya, artinya lebih konsentrasinya pada bisnis logistik. Kami kemarin setelah melakukan pemetaan untuk sekolah di bidang bisnis logistik, insya Allah untuk bisnis logistik Visip Unpad ini merupakan sekolah bisnis logistik yang awal, gitu ya, yang awal yang ada di Indonesia. Oke, berarti ini bisa menjadi alternatif utama gitu ya untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi mahasiswa program studi bisnis logistik gitu. Karena ini adalah program studi awal gitu ya Pak, gitu. Jika dibandingkan dengan mungkin program studi lain yang berada di kampus-kampus lainnya gitu. Ya, jadi kalau kami lihat itu kalau fokus dari kampus lain, jadi keunggulan kami ini fokusnya di bisnis logistik. Nah, kalau kampus lain saya lihat lebih mengkonsentrasikan pada logistiknya. Walaupun di kedua sekolah ini juga lulusannya bukan berarti tidak bisa buka perusahaan logistik juga, gitu ya. Hanya kita coba fokuskan sehingga desain kurikulumnya juga menyangkut tentang tata kelola bisnis logistik. Oke, ini cukup menarik karena menjadi salah satu program studi yang up to date gitu ya. Program studi yang sedang dibutuhkan gitu ya, lagi tren banget nih sekarang untuk teman-teman millennials di luar sana gitu ya. Nah, yang membedakan Bapak tadi kan sudah dijelaskan apa sih sarjana terapan gitu ya atau S1 terapan dengan S1 yang biasa gitu. Nah, kalau aktivitas belajarnya atau metode belajarnya pastinya ada perbedaan dong ya Pak? Ya, jadi karena ini adalah S1 terapan, kami akan coba desain untuk proses pembelajarannya itu banyak terlibat dengan praktik-praktik di bidang bisnis logistik. Seperti itu. Oke, berarti banyak menjalin kerjasama atau bagaimana Pak? Jadi seperti mahasiswa yang ada hari ini, yang semester pertengahan maupun yang akhir, itu sudah mulai masuk ke perusahaan-perusahaan untuk melakukan magang.
Oke. Jadi nanti di sana mereka akan terjun ke lapangan, terlibat langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis logistik, dan nanti di akhir sesi perkuliahan per semester mereka memberikan laporan kristalisasi pembelajaran apa saja yang telah mereka peroleh selama ada di lapangan. Oke. Jika dilihat dari sejarahnya begitu ya Pak, untuk program studi bisnis logistik ini kan masih baru. Itu berdirinya di tahun berapa Pak? Kami berdiri di tahun 2019, tapi walaupun kami program studi baru, ternyata banyak pihak yang meminta kerjasama dengan bisnis logistik ini. Mengapa? Karena di luar sana kebutuhan untuk lulusan bisnis logistik yang umumnya di bidang logis itu hari ini trennya sedang meningkat. Oke. Berarti berkaitan dengan kurikulum mungkin Pak misalnya gitu. Mungkin berarti disesuaikan dengan ini ya Pak. Jadi untuk kurikulum sendiri kita karena fokusnya di bisnis logistik gitu ya. Karena fokusnya di bisnis logistik maka kami coba rancang kurikulum itu mencakup 6 hal. Pertama bicara tentang manajemen logistiknya, gitu ya. Jadi fungsi manajemennya, fungsi manajerialnya yang kita coba kembangkan. Yang kedua aspek kepemimpinan, karena manajemen tanpa kepemimpinan tidak akan bisa jalan, gitu ya. Kemudian yang ketiga aspek governingnya, bagaimana corporate governance-nya antara perusahaan dengan pihak-pihak luar yang ada di luar. Di dalamnya juga menyangkut pembahasan tentang etika bisnis dalam bisnis logistik. Kemudian yang keempat terkait bagaimana entrepreneurship di bidang logistik. Jadi sangat kontekstual di sini yang dikajinya. Kemudian yang kelima, ini kajiannya tentang bagaimana akuntansi perusahaan bisnis logistik. Jadi kurang lebih kurikulum yang kami desain mencakup 5 hal itu. 5 hal yang mantul gitu ya Pak. Mantul gitu ya buat teman-teman di sana gitu ya, yang memberikan gambaran kalau bisnis logistik itu saya belajar apa sih, kurang lebih seperti itu. Dan anak-anaknya pasti millennials gitu ya. Anak-anaknya millennials karena logistik hari ini harus millennial. Iya, betul. Dan mungkin kalau saya ngebayangin ya Pak, karena bisnis logistik ini lagi berkembang gitu ya sekarang. Pasti karena ini S1 terapan juga gitu. Pasti studi kasusnya juga up to date gitu ya Pak ya. Kasus-kasus terapan lapangan. Gitu ya. Kasus-kasus terapan, kasus-kasus bisnis yang ada di bidang bisnis logistik kita coba bedah gitu ya untuk kawan-kawan. Bagaimana kita belajar lebih banyak prakteknya gitu ya. Tadi program studi ini sudah melakukan banyak kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan bidang bisnis logistik seperti itu ya Pak. Nah, karena ini berdiri tahun 2019, mungkin kalau diperkirakan belum ada lulusan gitu ya Pak, karena masih berjalan gitu ya. Tapi peminatnya jangan salah gitu, banyak gitu ya, cukup banyak gitu ya. Jadi teman-teman kalau masuk sini juga tetap bersaing dengan calon mahasiswa lainnya. Nah, itu karena belum ada lulusannya, tapi bagaimana Pak? Boleh dijelaskan nggak sebenarnya profil lulusan yang diharapkan oleh program studi itu seperti apa? Jadi profil lulusan yang diharapkan itu satu, ya pastinya diharapkan gitu lulusan-lulusan dari bisnis logistik ini mengembangkan perusahaan-perusahaan baik itu skala kecil maupun menengah yang bisa ikut serta meramaikan industri bisnis logistik yang ada di Indonesia. Itu harapannya ya. Harapannya. Jadi diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru di era milenial hari ini gitu. Yang kedua, kalaupun tidak bisa menjadi pengusaha, tidak bisa menjadi entrepreneur di bidang bisnis logistik, setidaknya menguatkan perusahaan-perusahaan logistik yang ada hari ini, baik itu skala besar, untuk ikut mewarnai di dalamnya, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini dari S1 terapan bisnis logistik bisa melanjutkan studi S2-nya ke program pasca sarjana S2, artinya magister administrasi bisnis. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah ada di sini gitu ya, itu beberapa kawan-kawan sudah ada yang dalam program pengembangan untuk langsung masuk ke program magister administrasi bisnis. Dari tadi Bapak ada mention itu ya? Ada 3 alternatif ya yang bisa
Tadi dimention banyak Pak tentang administrasi bisnis. Nah, ini sebenarnya hubungan erat antara administrasi bisnis dan bisnis logistik itu seperti apa? Mungkin teman-teman di luar juga pengen tahu kok. Tadi ada bisnis logistik tapi mention terus nih administrasi bisnis. Nah, itu hubungannya seperti apa Pak? Ya, jadi tetap bagaimanapun administrasi bisnis ini adalah payung besarnya. Oke, payung besar. Besarnya yang akan memayungi bagaimana kita mendalami atau mendekati kasus-kasus yang muncul dalam perusahaan-perusahaan bisnis logistik. Oke, berarti bisnis logistik ini adalah salah satu pendalaman bidang gitu ya Pak, yang ada keindustrian yang ada di payung administrasi bisnis. Oke, teman-teman tahu dong program studi tadi yang saya mention barusan adalah salah satu program studi yang favorit. Artinya administrasi bisnis dan bisnis logistik ini mempunyai keterkaitan dan menjadi program studi yang banyak diminati gitu ya. Lebih fokus lagi bisnisnya di bidang bisnis logistik. Seperti itu. Oke, baiklah Bapak, mantap gitu ya gitu. Buat teman-teman yang masih bingung, saya di FISIP pengen program studi apa ya gitu. Nah, program studi S1 terapan ini bisa menjadi alternatif teman-teman gitu ya. Apalagi tadi disebutkan bisa lanjut S2 lagi gitu bisa, ya Pak. Bisa. Gitu. Jadi jangan khawatir walaupun terapan tapi ternyata bisa loh lanjut S2. Ya, kita punya program khusus jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke program magister administrasi bisnis, kita coba fasilitasi untuk artinya ada program khusus ya, ada perlakuan khusus juga untuk mereka. Wah, biasanya teman-teman calon mahasiswa ini seneng nih Pak kalau diperlakukan khusus gitu ya gitu. Istimewa gitu ya, dari S1 pengen lanjut ke S2 ada perlakuan khususnya. Nah, perlakuan khususnya apa? Nah, coba masuk dulu kali ya Pak gitu ya. Gabung dulu gitu ya di program studi S1 terapan bisnis logistik seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut apakah teman-teman bisa menghubungi langsung ke program studi melalui siapa Bapak? Boleh diinformasikan? Ya, bisa ke saya langsung juga gitu ya. Saya bisa WA. Jadi kawan-kawan yang berminat di luar sana bisa WA langsung ke saya, langsung ketua program studinya ya. Oke. Di 081395225555. Oke. Dicatat, langsung di save gitu ya, disimpan langsung di WA gitu ya. Saya tahu beliau fast respon ya. Insya Allah ya Bapak, berkenan ya, nanti mungkin bakalan banyak yang WA Pak. Gitu ya. Oke, kalau dari kemarin ya saya simak kayaknya ketua program studi di FISIP Unpad tuh humble semua gitu ya. Semua nomornya di-share gitu ya Pak. Oh gitu iya. Sangat terbuka kita gitu ya. Terbuka. Siapapun yang ingin melanjutkan studi harus kita fasilitasi. Oke, tuh. Teman-teman udah bayangin ya, Kaprodinya sangat-sangat terbuka gitu ya untuk membagikan informasi. Nah, teman-teman untuk mencari informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran, teman-teman bisa cek di website FISIP Unpad atau di website SMUP Unpad ACID. Seperti itu. Baik, untuk penutup apakah ada yang ingin disampaikan Bapak untuk menyemangati teman-teman yang ingin mendaftar? Oke, terima kasih Teh Nuril. Jika Anda bisa lakukan hari ini juga untuk daftar, lakukan hari ini juga. Oke, lakukan hari ini juga. Sudah dibukakan ya? Sudah. Oke, jangan sampai telat karena deadline-nya sebentar lagi. Begitu ya, jangan sampai terlambat. Begitu ya Bapak? Ya. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman. Kita sudah di penghujung waktu untuk podcast kita hari ini. Kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Bapak Margo Purnomo. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.